Halo teman-teman kreatif, bagaimana kabar kalian? Jangan lupa tetap di rumah aja ya. Di rumah aja tanpa bosen. Yuk nonton video dari Creative Content Project. Penasaran kan Creative Content Project kali ini bakal nge-share apa sama kalian? You know that Creative Content Project kali ini bakalan memberikan tips agar teman kreatif gak bingung lagi buat milih media belajar yang daring atau belajar online selama di rumah aja. Gimana menurut kalian? Menarik bukan? Jangan lupa ya, tonton video ini sampai akhir. Bakalan kita kasih tipsnya. Hashtag di rumah aja, belajar di rumah aja, stay at home, stay safe, stay healthy. Mungkin teman-teman kreatif udah gak asing lagi kan dengan hashtag itu semua. Bahkan teman kreatif pasti dong pernah menulis hashtag tersebut sambil mengupload foto lagi belajar di rumah, menonton film di rumah, ataupun lagi membaca buku di rumah, dan diupload di sosial media masing-masing. Nah, beberapa hashtag tersebut cukup menggambarkan dengan kondisi kita saat ini loh. Kondisi yang mengharuskan kita untuk tinggal di rumah aja dan tetap jaga kesehatan. Namun, teman kreatif jangan lupa kita masih punya banyak sekali tanggungan sebagai seorang pelajar loh. Nah, tetap belajar walau kondisi lagi pandemik bukan menjadi halangan. Karena dengan belajar di rumah aja dapat membantu kita untuk tetap produktif di tengah pandemi COVID-19 ini. Media belajar menjadi faktor paling penting selama kegiatan belajar di rumah aja. Nah, siapa di sini yang masih bingung milih media pembelajaran daring atau pembelajaran online? Yuhu, kalian tepat sekali. Sedang menonton video Creative Content Project kali ini. Selain kita bakal kasih rekomendasi teman kreatif mengenai media pembelajaran, kita juga bakal ngasih informasi, kelebihan, dan kekurangan dari setiap medianya. Jadi, nanti teman-teman kreatif bisa nentuin loh media yang pas dan cocok untuk teman-teman kreatif saat belajar daring atau pembelajaran online nanti. Yang pertama yaitu Zoom Cloud Meeting. Gak asing lagi kan dengan kata Zoom? By the way, akhir-akhir ini Zoom Cloud Meeting atau sering disebut dengan Zoom menjadi perbincangan luas di masyarakat internasional maupun di Indonesia atas adanya kebocoran data penggunanya. Wah, sangat seram sekali ya. Zoom juga sempat disebut sebagai aplikasi yang keamanannya kurang. Namun terlepas dari itu, Zoom merupakan media pembelajaran daring yang cukup hits loh teman-teman kreatif. Zoom merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk media komunikasi jarak jauh dengan dilengkapi fitur berupa video conference, rapat online, dan chatting. Dengan ini, Zoom memberikan solusi untuk tetap bisa berkomunikasi tanpa berada di ruangan yang sama. Jadi, teman-teman di rumah aja bisa menggunakan Zoom ini. Dan siapa yang kepo dari kelebihannya Zoom? Check it out. Kelebihan dari Zoom yaitu kapasitas ruang yang besar. Jadi aplikasi Zoom ini diklaim mampu menampung 1000 peserta meeting. Wah, banyak sekali teman kreatif. Yang kedua, kualitas video dan suara yang baik. Jadi teman-teman kreatif pernah mengalami kualitas video yang kurang atau nggak jelas? Pasti bikin naik tensi kan? Nah, Zoom menawarkan solusi kelebihannya yang mampu menghadirkan kualitas video yang jernih, super jernih dan suara yang super jelas. Sehingga mendukung kegiatan teman kreatif untuk mengadakan pembelajaran daring. Selanjutnya,
yaitu mendukung presentasi. Tidak semua orang mengerti jika dijelaskan lewat suara saja ataupun mendengar dari video conference. Namun ada beberapa orang yang harus membaca sendiri ataupun melihat sebuah gambar yang mempresentasikan suatu hal yang sedang dibahas. Nah, teman kreatif termasuk orang yang seperti apa nih? Jika teman kreatif termasuk orang yang harus membaca, maka Zoom menjawab permasalahan teman kreatif sekalian. Zoom juga dapat mempresentasikan file materi kalian dan juga secara langsung dapat mencoret-coret presentasi tersebut. Sangat interaktif kan? Selanjutnya, yaitu fitur-fitur yang menarik. Kelebihan Zoom yang satu ini dapat mengusir kebosanan teman kreatif loh. Zoom menyediakan fitur menarik seperti mengganti background sesuai keinginan kalian dan mencerahkan kulit wajah. Siapa yang ingin kulitnya glowing, Zoom menjadi solusi kalian. Nah, Zoom juga bisa loh teman kreatif untuk mengatur jadwal meeting ataupun mengatur jadwal pembelajaran daring kalian. Sangat menarik bukan? Dan tak usah cemas teman kreatif, jika kalian tertinggal kelas atau meeting, kalian bisa memanfaatkan fitur perekam dan menyimpan videonya. Dapat digunakan di berbagai macam perangkat. Wow, salah satu kelebihan Zoom kali ini yaitu bisa digunakan di HP Android, HP iPhone atau biasa disebut iOS, dan PC ataupun laptop. Itu sangat mendukung untuk pengguna Zoom. Nah, gampang kan teman kreatif? Nah, apa aja sih kekurangannya dari Zoom? Yang pertama, kurangnya keamanan. Teman kreatif pasti sudah mendengarkan terkait berita keamanan Zoom. Belakangan ini Zoom menjadi pusat perhatian karena kebocoran datanya. Jadi agak kurang aman gitu untuk pengguna ke publik. Bikin kita jadi was-was bukan teman kreatif? Selanjutnya, pastinya Zoom ini menggunakan kuota internet atau jaringan internet. Jadi harus boros kuota. Jangan heran jika paket internet kalian berkurang setelah melakukan kelas atau meeting di aplikasi Zoom. Karena aplikasi yang menampilkan video akan lebih banyak menguras kuota Anda. Gimana teman kreatif? Sudah mulai mempertimbangkan? Jadi itulah Zoom Cloud Meeting. Yang kedua, yaitu berasal dari Google. Wow, what is it? This is Google Meet. Google Meet merupakan produk dari Google yang menyediakan layanan komunikasi video dan chatting. Google Meet ini merupakan layanan komunikasi yang aman dan memiliki berbagai fitur yang menarik. Teman kreatif udah kepo kan kelebihan sama kekurangannya? Check it out. Kelebihan Google Meet yang pertama adalah layanan enkripsi video. Teman kreatif harus tahu loh tentang ini. Layanan enkripsi ini harus ada di setiap aplikasi video conference agar data yang masuk tidak disalahgunakan. Yang kedua yaitu tampilan video yang HD. Wah, sangat menarik. Tampilan video yang jernih bikin pengguna nyaman bukan? Dan tampilan video yang jernih juga merupakan kelebihan dari Google Meet sendiri. Teman kreatif pasti senang jika video conference-nya berlangsung dengan lancar. Betul bukan? Yes, yang ketiga, adanya fitur whiteboard. Fitur ini digunakan untuk membuat tulisan atau semacam papan tulis yang ada di kelas teman kreatif loh. Jadi, jika ada kesulitan dengan penjelasan guru atau dosen, fitur ini membantu mempermudah dalam menjelaskan. Sama seperti Zoom, Google Meet juga terdapat kekurangannya. Nah, mari kita simak bareng-bareng kekurangan dari Google Meet. Yang pertama, yaitu kapasitas tidak lebih dari 100 orang. Jika Zoom menyediakan kapasitas yang besar hingga 1000 orang, maka Google Meet tidak bisa lebih dari 100 orang. Dengan kapasitas yang hanya 100 orang, mungkin ketika ingin mengadakan seminar atau meeting besar, Google Meet tidak mampu menjawab persoalan teman kreatif. Namun, teman kreatif dapat berlangganan paketan
Google Meet terlebih dahulu dan menyesuaikan jumlah peserta meeting karena terdapat paket-paket langganan di dalamnya. Yang kedua, yaitu tidak adanya fitur hemat data, teman-teman. Persiapan merupakan hal yang paling penting loh teman kreatif sebelum melakukan sesuatu. Nah, teman kreatif juga dapat menyiapkan kuota yang lebih untuk melakukan meeting atau kelas online sebelumnya. Jadi, siapkan kuota internet atau jaringan internet yang lancar ya. Yang ketiga, apa ya? Yuk, kita simak bareng-bareng. Ya, yang ketiga yaitu Cisco Webex. Cisco Webex bisa dikatakan pesaing dari Zoom pada saat ini, dikarenakan peminatnya yang sama banyaknya. Cisco Webex sama seperti aplikasi lainnya yang menyediakan layanan video conference yang mampu menampung peserta dalam jumlah yang besar. Wow, yuk kita intip sama-sama kelebihan dan kekurangan dari Cisco Webex. Kelebihannya yang pertama, sama seperti aplikasi lainnya yaitu kualitas video yang HD. Teman kreatif, kelebihan pertama ini adalah kualitas dari videonya. Jadi bisa jernih juga, nggak bikin kalian pusing lagi. Tentunya dengan kelebihan ini, pengguna dari Cisco Webex menjadi lebih nyaman dan efektif. Yang kedua adalah mobile friendly. What is it mobile friendly? Jadi buat teman-teman kreatif yang mau melakukan video conference, tak usah khawatir jika teman kreatif melakukannya di smartphone. Karena Cisco Webex ini mendukung pengguna pada smartphone juga. Yang perlu teman kreatif miliki hanyalah account Gmail atau email aja. Sangat mudah bukan? Berbagi layar dengan mudah. Itulah salah satu kelebihan yang dimiliki dari Cisco Webex. Aplikasi yang sangat fleksibel dalam membagikan video atau tayangan-tayangan ke rekan pada saat conference ini merupakan kelebihan dari Cisco Webex. Jadi, gak usah bingung lagi berbagi layar dengan teman atau rekan kalian. Selanjutnya yaitu kelebihan dari Cisco Webex, adanya fitur Google Assistant. What is it? Google Assistant. Mencari berita dengan sangat mudah. Cisco Webex bisa melakukannya. Nah, benar sekali teman kreatif. Jangan takut ketinggalan berita atau ribet cari berita. Cisco Webex ini menyediakan fitur untuk memudahkan dalam mencari segala berita di Google. Dengan perintah suara kita loh, teman kreatif bisa untuk mencari berita-berita terkini. Seru kan menggunakan Cisco Webex? Seru sekali. Namun, ada juga kekurangan dari Cisco Webex ini teman kreatif. Yang pertama, tidak begitu dikenal. Jadi kurang hits lah ya bahasa anak gaul sama sekarang. Nah, mungkin ada beberapa teman kreatif setelah menonton video ini menjadi tahu kan akan keberadaannya Cisco Webex. Wow. Yang kedua, fitur pengatur jadwal yang kurang menarik. Jadi, jika tugas teman kreatif tersusun rapi, lebih mudah bukan? Namun jika sesuatu hal yang tersebut kurang menarik, maka kita sering mengabaikannya. Nah, ini kelemahan dari Cisco Webex yang aturan tampilan pada fitur penjadwalannya kurang menarik. Ya, gimana nih teman kreatif? Sudah menjatuhkan pilihan pada media belajar daring kalian apa? Semoga kalian gak salah pilih ya. Tadi ada apa aja? Ya, betul. Terus, lupa Mimin kalau lagi video. Oke, Mimin jelasin lagi ya. Jadi, yang pertama ada Zoom Cloud Meeting, yang kedua ada Google Meet, dan yang ketiga ada Cisco Webex. Nah, dari beberapa aplikasi media pembelajaran daring yang sudah dijelaskan tadi, semoga bermanfaat ya buat teman-teman kreatif agar kegiatan belajar di rumah tetap berjalan dengan lancar.
Teman kreatif juga bisa loh merekomendasikan media pembelajaran ini ke teman-teman terdekat, teman-teman sekolah, rekan kerja, ataupun teman kuliah. Bisa juga ke tetangga-tetangga yang seumuran dengan kalian, agar memudahkan pekerjaan teman kreatif. Oke teman kreatif, ingat ya tetap produktif walau di rumah aja. Jangan keluar rumah dulu, agar teman kreatif tetap sehat dan tunggu video-video menarik dari Creative Content Project selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Dan jangan lupa buat klik tombol loncengnya ya. Aku tunggu teman kreatif.